Aku selalu percaya bahwa pernikahan adalah awal dari segalanya. Sebuah perjalanan yang panjang, yang ditempuh dua orang dengan cinta sebagai bekal utama. 5 tahun lalu, aku berdiri di samping Raka, seorang pria yang kucintai dengan seluruh hatiku, berjanji di hadapan Tuhan bahwa aku akan setia, apapun yang terjadi. Saat itu, dunia seolah tersenyum padaku. Hari pernikahan kami sangat sederhana namun penuh kebahagiaan. Aku mengenakan kebaya putih pemberian ibuku. Tangan menggenggam erat tangan Raka yang berkeringat dingin. Aku tahu ia gugup, tapi senyumnya yang hangat memberiku keyakinan. Kita akan baik-baik saja, Mar, bisiknya ketika kami bersanding di pelaminan. Raka bukan pria yang sempurna, tapi bagiku, ia segalanya. Sejak pertemuan pertama kami di sebuah acara kampus, ia selalu bisa membuatku merasa istimewa. Ia pria yang penyayang, penuh perhatian, dan pekerja keras. Raka punya mimpi besar, membangun bisnisnya sendiri agar kami bisa hidup sejahtera tanpa kekhawatiran. Aku percaya padanya. Raka adalah sosok yang bisa kuandalkan untuk melangkah bersama dalam hidup ini. Awal pernikahan kami benar-benar indah. Kami tinggal di sebuah rumah kontrakan mungil di pinggir kota. Rumah sederhana dengan dinding warna krem dan taman kecil di depan. Meski sederhana, rumah itu terasa seperti istana bagiku karena di sanalah aku dan Raka memulai segalanya dari nol. Setiap sudut rumah dipenuhi dengan cinta dan harapan. Setiap pagi, aku selalu bangun lebih dulu. Aku menyiapkan sarapan untuk Raka sambil bersenandung kecil, menikmati peranku sebagai seorang istri. Di ruang makan kecil, kami selalu makan bersama sambil berbagi cerita. Nasi goreng kamu memang paling enak, Mar, kata Raka sambil tersenyum puas. Aku selalu tersipu mendengarnya. Hal kecil seperti itu membuatku merasa dihargai. Aku menikmati setiap detik bersamanya. Ketika Raka pulang kerja, aku selalu menyambutnya dengan secangkir teh hangat. Kami duduk bersama di teras rumah, bercerita tentang hari kami masing-masing. Kadang Raka bercanda, mengatakan bahwa ia ingin punya banyak anak agar rumah kami selalu ramai dengan tawa. Aku hanya tertawa kecil dan mengiyakan. Biar kita nggak kesepian pas tua nanti, katanya sambil merangkul pundakku. Di akhir pekan, kami sering berjalan-jalan di taman dekat rumah. Raka suka membeli es krim stroberi untukku, meski ia tahu aku selalu mengeluh kedinginan setelah memakannya. Biar aja, kamu jadi lucu kalau ngambek, katanya sambil tertawa. Hal-hal sederhana itu membuatku jatuh cinta padanya lagi dan lagi. Aku merasa seperti wanita paling beruntung di dunia. Aku ingat bagaimana Raka selalu mendukungku. Meski aku memilih untuk bekerja di rumah dengan membuka usaha kecil-kecilan membuat kue, ia selalu memberiku semangat. Kamu hebat, Mar. Aku bangga sama kamu, ucapnya suatu kali ketika melihat kue buatanku laku terjual habis. Kata-katanya membuatku yakin bahwa bersama Raka, hidupku akan selalu baik-baik saja. Aku percaya bahwa kami adalah pasangan yang sempurna. Kami mungkin tidak kaya, tapi kami punya satu sama lain, dan itu sudah cukup bagiku. Namun, semua itu mulai berubah. Perlahan, kebahagiaan yang pernah kuanggap abadi mulai retak. Aku tidak tahu kapan tepatnya. Mungkin ketika Raka mulai sering pulang malam dengan alasan pekerjaan, atau ketika ia mulai diam setiap kali aku bertanya bagaimana harinya. Tapi saat itu, aku masih berusaha mengabaikan semuanya. Aku berpikir, mungkin ia hanya lelah. Aku masih ingat malam pertama aku merasa ada yang berbeda. Waktu itu Raka pulang sangat larut. Aku duduk di ruang tamu, menunggu dengan cemas. Ketika pintu terbuka, aku merasa lega. Namun, saat ia berjalan melewatiku tanpa mengucap apapun, hanya sekilas senyum kecil yang dipaksakan, hatiku bergetar. Kamu belum tidur? Tanyanya singkat. Mas, kok pulangnya malam banget? Tanyaku, mencoba terdengar santai. Lembur. Banyak kerjaan. Jawabnya sambil melepas sepatu tanpa menatapku. Aku hanya bisa mengangguk. Aku percaya padanya. Raka bukan tipe pria yang suka berbohong. Aku yakin semua ini hanya fase, pekerjaan Raka yang mulai menyita waktunya. Tapi malam itu adalah malam pertama dari banyak malam lainnya.
Raka mulai jarang sarapan bersamaku. Kadang ia pergi terburu-buru tanpa mengucapkan selamat pagi. Sepiring nasi goreng yang kusiapkan tetap dingin di atas meja. Aku berusaha mengerti. Mungkin ia stres, pikirku. Namun, jauh di dalam hati, aku mulai merasakan ada jarak di antara kami. Jarak yang semakin lama semakin sulit kujangkau. Malam-malam menjadi semakin sepi. Aku sering terjaga sendirian, menunggu Raka pulang. Suara deru motor di depan rumah membuatku sedikit tenang. Tapi ketika ia masuk dalam keadaan lelah dan diam, perasaanku kembali kosong. Aku mencoba bicara padanya suatu malam. Mas, ada yang bisa aku bantu? Kamu kelihatan capek akhir-akhir ini. Udah, jangan banyak tanya. Aku baik-baik aja. Jawabnya singkat. Tatapan matanya yang dulu selalu hangat kini mulai terasa asing. Aku bertanya-tanya. Kemana Raka yang dulu? Pria yang dulu memelukku setiap malam dan berjanji akan selalu menjagaku. Sebagai istri, aku hanya bisa diam. Aku tidak mau membuatnya lebih terbebani dengan keluhanku. Aku percaya, jika aku tetap sabar dan mendukungnya, semuanya akan kembali seperti semula. Aku memegang erat janji pernikahan kami, untuk selalu bersama dalam suka maupun duka. Namun, jauh di lubuk hatiku, aku mulai merasa takut. Awalnya, aku mencoba memaklumi semua perubahan yang terjadi pada Raka. Aku percaya setiap rumah tangga pasti melewati masa sulit, dan ini hanyalah ujian yang akan berlalu. Namun, seiring waktu, Raka yang dulu ku kenal benar-benar menghilang. Semua berawal dari bisnis kecil yang ia rintis dengan modal pinjaman dari bank. Aku selalu percaya pada impiannya. Meskipun modal itu adalah risiko besar bagi kami yang hidup pas-pasan. Doakan ya, Mar. Bisnis ini akan jadi titik balik kita. Katanya penuh semangat. Aku mengangguk. Hatiku dipenuhi harapan. Aku percaya pada Raka, seperti biasanya. Tapi bisnis itu tidak berjalan seperti yang ia harapkan. 2 bulan pertama, Raka mulai murung. Ia jarang bicara. Dan matanya selalu terlihat kosong setiap kali memandang keluar jendela. Aku mencoba menghiburnya. Mas, nggak apa-apa. Kita bisa coba lagi. Aku percaya, nanti juga ada jalan. Raka hanya mengangguk, tapi senyumnya terasa pahit. Tak lama setelah itu, aku mulai melihat kebiasaan barunya yang membuatku cemas. Malam itu, Raka pulang lebih larut dari biasanya. Tubuhnya sempoyongan. Langkahnya tidak teratur. Aku yang masih duduk di ruang tamu langsung berdiri dan mendekatinya. Bau menyengat langsung menusuk hidungku. Bau alkohol yang begitu pekat. Mas, kamu minum? Tanyaku dengan suara lirih. Raka tidak menjawab. Ia hanya mendecak kesal dan berjalan ke kamar. Aku memandang punggungnya dengan bingung. Raka bukan tipe pria yang suka minum. Bahkan sebelum menikah, ia pernah berkata bahwa ia benci alkohol. Tapi sekarang, apa yang terjadi padanya? Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku duduk di tepi ranjang, memandang wajah Raka yang terlelap dalam keadaan mabuk. Hati kecilku berbisik, ini bukan hal yang sepele. Tapi aku menolak berpikir buruk. Mungkin ini hanya sesekali, pikirku. Aku akan bicara padanya besok. Namun, kebiasaannya semakin sering. Hampir setiap malam, Raka pulang dalam keadaan mabuk. Kadang-kadang, ia masih bisa berjalan tegap, tapi seringkali tubuhnya harus kudukung agar tidak jatuh. Setiap kali aku mencoba bicara, ia hanya marah dan membentakku. Udah, jangan ikut campur hidup aku. Bentaknya suatu malam ketika aku membantunya membuka sepatu. Suaranya keras, membuatku mundur beberapa langkah. Mas, aku cuma khawatir sama kamu, jawabku lirih. Khawatir? Kamu tahu apa tentang beban hidup? Kamu cuma bisa duduk di rumah. Kata-katanya seperti pisau yang mengiris hatiku. Aku ingin membela diri, tapi lidahku keluh. Raka berjalan pergi, meninggalkanku berdiri sendiri di tengah ruangan yang semakin terasa dingin. Hari-hari berlalu dengan penuh kecemasan. Setiap kali matahari mulai tenggelam, perutku terasa mual membayangkan seperti apa Raka akan pulang malam ini. Kadang aku berdoa, berharap keajaiban terjadi,
berharap Raka yang dulu akan kembali. Tapi doaku seolah menguap begitu saja. Puncaknya terjadi beberapa minggu setelahnya. Malam itu, Raka pulang lebih larut dari biasanya. Aku mendengar suara motornya berhenti di halaman. Aku bergegas keluar untuk membukakan pintu. Tubuhku membeku ketika melihatnya. Raka berdiri dengan bau alkohol menyengat. Dan di lengan bajunya ada bekas lipstik merah. "Mas, ini apa?" Tanyaku dengan suara gemetar, menunjuk bajunya. Raka hanya tertawa kecil. Tawa yang sama sekali tidak pernah kudengar sebelumnya. "Kenapa? Cemburu?" Ucapnya sinis. "Siapa, Mas? Siapa perempuan itu?" Suaraku bergetar. Tapi aku tetap berusaha berdiri tegak. Aku butuh jawaban. Ia berjalan mendekat. Matanya yang sayu kini menatapku dengan dingin. "Udah, jangan sok tahu. Kamu cuma bikin pusing," katanya sambil mendorong bahuku hingga aku terjatuh ke lantai. Aku memegang lenganku yang terasa sakit. Air mataku jatuh begitu saja, bercampur dengan perasaan marah, kecewa, dan hancur. Pria yang dulu memegang tanganku dengan lembut kini tidak segan-segan melukaiku. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku mulai merasa takut pada Raka. Keesokan harinya, aku duduk di kamar sendirian, memeluk lututku. Pikiranku kacau. Aku mencoba memahami semua ini, tapi semakin ku coba, semakin hatiku terasa sakit. Raka tidak lagi peduli padaku. Aku tidak lagi melihat cinta di matanya. Yang kulihat hanya kemarahan dan kebencian yang entah berasal dari mana. Aku masih mencoba bertahan. Setiap hari, aku menyiapkan sarapan seperti biasa, meskipun Raka jarang menyentuhnya. Aku tetap menyambutnya ketika ia pulang, meskipun yang kudapat hanya bentakan dan sikap dingin. "Ini pasti cuma fase," gumamku berulang kali. Aku ingin percaya bahwa semuanya akan membaik. Namun, kebiasaannya semakin buruk. Suatu malam, aku menemukan ponsel Raka di atas meja ketika ia sedang mandi. Jantungku berdegup kencang. Aku tahu aku tidak seharusnya memeriksa ponselnya, tapi rasa penasaranku begitu besar. Tangan gemetarku membuka layar ponsel itu. Aku tertegun ketika melihat pesan singkat dari seseorang bernama Maya. "Makasih ya, Mas. Semalam aku senang banget. Besok kita ketemu lagi, kan?" Tanganku bergetar hebat. Pandangan mataku kabur karena air mata yang mulai menggenang. Aku tidak bisa menahan isak tangis yang keluar begitu saja. Ini nyata. Kecurigaanku selama ini ternyata benar. Raka tidak hanya mabuk, ia juga mendua. Ketika Raka keluar dari kamar mandi, ia langsung tahu apa yang terjadi. "Kamu ngapain buka ponselku?" tanyanya dengan nada tinggi. "Mas, ini apa? Siapa Maya?" tanyaku dengan suara bergetar. "Bukan urusanmu," bentaknya sambil merebut ponsel itu dari tanganku. Aku hanya bisa menatapnya dalam diam. Air mataku terus mengalir. Tapi aku tidak lagi memiliki tenaga untuk bicara. Raka berjalan pergi, meninggalkanku di kamar sendirian. Malam itu, aku duduk dalam gelap, mencoba menenangkan diriku sendiri. Dalam hati, aku bertanya, apa yang salah denganku? Apa aku bukan istri yang baik? Tapi semakin kupikirkan, semakin aku merasa kecil dan tak berharga. Aku memejamkan mata, berharap pagi segera datang dan semua ini hanyalah mimpi buruk. Tapi jauh di dalam hatiku, aku tahu, ini adalah kenyataan yang harus kuhadapi. Setelah malam itu, sikap Raka semakin menjadi-jadi. Aku sudah berhenti bertanya tentang Maya atau siapapun wanita yang bersamanya. Rasanya percuma, hanya akan membuatku semakin terluka. Kini, aku hanya bisa melihat Raka dari kejauhan, seperti dua orang asing yang terjebak di bawah atap yang sama. Setiap malam, aku terjaga menunggu suara pintu terbuka. Dan setiap malam pula, ia pulang dalam keadaan mabuk. Ada kalanya ia membanting pintu, membuatku terlonjak dari tempat tidur. Ada kalanya ia tidak pulang sama sekali. Aku bahkan tidak lagi tahu harus bersikap seperti apa. Namun, semakin aku diam, semakin ia bertindak semaunya. Bentakan-bentakannya semakin kasar. Terkadang hanya karena hal sepele,
Seperti masakan yang terlalu asin atau rumah yang menurutnya berantakan. Aku masih ingat suatu malam ketika ia pulang dalam keadaan mabuk berat. Saat itu aku sudah tertidur di sofa ruang tamu, menunggunya pulang. Suara langkahnya yang berat membangunkanku. Aku segera berdiri dan mendekatinya. "Mas, sudah malam. Ayo tidur," ujarku pelan, mencoba menahan diri agar tidak memancing amarahnya. Tapi Raka malah mendekat dengan tatapan tajam. "Kamu kenapa? Hah? Sok jadi ibu-ibu yang perhatian?" Suaranya melengking, membuat bulu kuduku meremang. "Mas, aku cuma..." Aku belum sempat menyelesaikan kalimatku ketika tangannya terangkat. Aku tidak pernah menduga ia benar-benar akan melakukannya. Tamparan itu terasa begitu keras, membakar kulit pipiku dan membuat kepalaku terhuyung ke samping. Seketika tubuhku jatuh ke lantai. Pandanganku berkunang-kunang. Aku memegangi pipiku dengan tangan gemetar. "Mas, kenapa?" tanyaku dengan suara tercekat. Raka hanya berdiri memandangku dari atas. Napasnya memburu. "Kamu itu bikin hidup aku makin susah," teriaknya sebelum berjalan ke kamar, membanting pintu di belakangnya. Aku terduduk lama di lantai malam itu, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi dalam hidupku. Air mata jatuh satu persatu, tapi aku sudah tidak bisa menangis terisak lagi. Rasanya kosong, hampa. Sejak malam itu, kekerasan menjadi bagian dari keseharianku. Bukan hanya fisik, tapi juga ucapan Raka yang seperti racun yang terus-menerus menggerogoti kepercayaan diriku. Aku mulai merasa tidak berharga, seperti boneka yang tidak lagi berguna. Tidak ada lagi sisa kebahagiaan dalam pernikahan kami. Hari itu, saat matahari hampir tenggelam, aku pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan dapur. Aku memaksakan diri untuk tetap beraktivitas, meskipun tubuhku lelah dan hati terasa berat. Selesai berbelanja, aku berjalan pulang sambil membawa kantong plastik di tangan. Di tengah perjalanan, aku bertemu dengan seseorang yang sudah lama tidak kulihat. "Bastian." "Amara?" Suaranya membuatku berhenti langkah. Aku menoleh dan melihat pria itu berdiri tidak jauh dariku. "Bastian, teman lamaku saat kuliah dulu." Senyumnya masih sama, ramah dan hangat. "Bastian?" tanyaku pelan, masih tidak percaya. "Benar, kamu Amara, kan?" "Ya ampun, sudah lama sekali. Kamu apa kabar?" tanyanya dengan antusias. Aku tersenyum kecil, mencoba menyembunyikan kegelisahanku. "Aku, baik," jawabku singkat. Tatapan Bastian berubah lembut, seperti bisa membaca sesuatu di wajahku. "Kamu terlihat lelah. Ada apa?" Aku terdiam sejenak. Aku tidak tahu bagaimana harus menjawabnya. Haruskah aku bercerita? Tapi untuk apa? Apa gunanya? "Tidak apa-apa, Bas. Aku memang sedikit capek," jawabku akhirnya, mencoba menghindar. Bastian mengangguk, meskipun tatapannya masih penuh tanda tanya. "Kalau begitu, hati-hati di jalan. Ini kartu namaku. Kalau butuh teman ngobrol atau apapun, jangan sungkan hubungi aku, ya," ujarnya sambil menyodorkan selembar kartu nama. Aku menerimanya dengan ragu, lalu mengangguk kecil sebelum melanjutkan perjalanan pulang. Dalam hati, aku bertanya-tanya kenapa aku merasa begitu lega bisa bertemu dengannya. Malamnya, seperti biasa, Raka pulang dalam keadaan mabuk. Namun kali ini, sesuatu yang berbeda terjadi. Saat ia masuk rumah, aku mencium bau parfum wanita dari bajunya. Hatiku seketika mencelos. "Mas, kamu dari mana?" tanyaku pelan, mencoba mengendalikan emosiku. "Dari mana aja urusanmu apa?" jawabnya ketus. "Mas, tolong jangan seperti ini terus. Aku capek. Mas, aku nggak tahu harus gimana lagi." Suaraku bergetar, tapi aku tetap mencoba bicara. Raka tiba-tiba menoleh. Langkahnya mendekatiku dengan cepat. Aku mundur beberapa langkah, tapi ia menarik tanganku kasar. "Apa maksudmu? Hah? Kamu sok ngatur aku sekarang?" teriaknya. "Mas, lepaskan." Aku berusaha melepaskan genggamannya, tapi tenaganya terlalu kuat. Aku tahu malam itu,
Sesuatu di dalam diriku patah. Ketakutan yang selama ini kusimpan meledak begitu saja. Aku hanya ingin lari. Lari dari Raka. Dari kehidupan yang menghancurkanku perlahan-lahan. Beberapa hari setelahnya, aku menatap kartu nama Bastian yang tergeletak di atas meja. Tanganku gemetar ketika akhirnya kuputuskan untuk mengirim pesan singkat padanya. Bastian, apa kamu punya waktu? Aku butuh teman bicara. Pesanku terkirim. Aku tidak tahu apakah ini keputusan yang benar, tapi untuk pertama kalinya, aku merasa tidak sendirian. Bastian membalas pesanku beberapa menit kemudian. Tentu. Amara, kamu butuh aku di mana? Aku menarik napas dalam-dalam, lalu menuliskan tempat pertemuan. Aku tahu, mungkin ini akan membawa banyak masalah, tapi hatiku terlalu lelah untuk peduli. Aku hanya butuh seseorang yang mendengarkanku, yang membuatku merasa dilihat sebagai manusia. Aku melangkah perlahan ke kafe yang telah kutulis di pesan tadi, tempat pertemuan dengan Bastian. Udara malam itu terasa dingin, meskipun hatiku terasa lebih berat dari biasanya. Setiap langkah yang kuambil membawa perasaan campur aduk, rasa takut, bingung, dan sedikit lega. Aku masih merasa tidak tahu apa yang kucari. Tetapi aku tahu aku tidak ingin kembali ke rumah yang penuh dengan kebohongan dan kekerasan. Ketika aku sampai di kafe, Bastian sudah ada di meja dekat jendela. Ia tersenyum ramah saat melihatku, senyum yang membuat hatiku sedikit tenang. Tidak banyak orang yang tersenyum seperti itu padaku belakangan ini. Aku duduk di hadapannya, dan kami mulai berbicara seperti dua orang teman lama yang bertemu kembali setelah bertahun-tahun. Gimana kabarmu, Amara? Tanya Bastian dengan nada lembut. Aku menghela napas, mencoba menyusun kata-kata. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, Bastian. Sejak aku menikah dengan Raka, semuanya berubah. Aku merasa seperti tidak lagi mengenalnya, dan aku tidak tahu harus berbuat apa. Bastian mengangguk, seolah memahami kegelisahanku. Aku bisa lihat, Amara, kamu tampak sangat terbebani. Apakah kamu pernah berbicara dengan Raka tentang semua ini? Aku tertunduk, tidak bisa menjawab langsung. Aku ingin sekali bercerita, tetapi lidahku terasa keluh. Rasa takut dan rasa malu datang bersamaan, seolah ada suara dalam diriku yang terus berkata, "Jangan, itu akan membuat semuanya lebih buruk." Bastian menyadari kebingunganku, dan ia memberiku ruang untuk berpikir. Ia hanya duduk di sana, menatapku dengan penuh perhatian, tidak menghakimi, hanya mendengarkan. Amara, kamu berhak bahagia. Tidak ada yang bisa membuatmu tetap terjebak dalam penderitaan seperti ini, katanya dengan lembut. Kata-katanya menyentuh hatiku, tapi aku merasa bersalah. Bagaimana bisa aku merasa bahagia sementara suamiku ada di rumah? Meskipun ia sudah tidak peduli padaku, aku tahu itu, tapi aku terdiam. Mencoba menahan air mata yang hampir tumpah. Aku tidak bisa begitu saja meninggalkan Raka. Meskipun dia sudah tidak peduli, aku merasa bersalah. Pernikahan kami adalah janji, dan aku merasa seperti pengkhianat jika pergi. Bastian menghela napas panjang. Amara, cinta itu seharusnya membuatmu merasa aman, bukan terancam. Kamu sudah cukup bertahan. Kamu tidak perlu mengorbankan kebahagiaanmu hanya untuk seseorang yang sudah melukai dirimu berkali-kali. Kata-kata Bastian membuat perasaanku semakin kacau. Aku merasa dipahami, tetapi juga takut. Seiring waktu, aku mulai merasa ada ikatan yang berbeda dengan Bastian. Ia memperhatikanku dengan cara yang tidak pernah dilakukan Raka, dengan tulus, dengan penuh kasih sayang tanpa mengharap apapun. Namun, semakin aku merasa nyaman dengannya, semakin aku merasa bersalah. Bagaimana aku bisa jatuh hati pada pria lain ketika aku masih terikat dengan pernikahan ini? Bagaimana bisa aku mencari kebahagiaan ketika aku tahu aku seharusnya berjuang untuk pernikahanku, untuk Raka, meski Raka sendiri tidak berjuang untuk kami? Aku berperang dengan perasaanku sendiri. Di satu sisi, aku merasa seolah mulai melihat cahaya di ujung terowongan. Bastian membuatku merasa berharga, dan aku mulai merasakan kembali apa itu dihargai. Tapi di sisi lain,
Aku merasa seperti wanita yang tidak setia, seperti seorang pengkhianat. Aku mengambil napas dalam-dalam, mencoba menenangkan pikiranku. Bastian, aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku merasa terjebak. Kalau aku pergi dari Raka, apa yang akan terjadi padaku? Aku tidak punya apa-apa lagi. Bastian menatapku dengan penuh empati. Kamu punya dirimu sendiri, Amara. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Jangan biarkan perasaan bersalah menghancurkan hidupmu. Tidak ada yang salah dengan mencari kebahagiaan, apalagi setelah semua yang kamu lalui. Aku hanya bisa menunduk, mencoba mencerna kata-katanya. Rasa takut akan masa depan, rasa tidak yakin tentang siapa diriku jika aku meninggalkan Raka, menghimpitku. Aku merasa seperti berada di persimpangan jalan yang gelap. Tidak tahu jalan mana yang harus kutempuh. Malam itu, aku kembali ke rumah dengan perasaan bercampur. Aku merasa seolah aku berada di dua dunia yang berbeda. Di satu sisi, dunia bersama Raka yang penuh dengan kekerasan dan penderitaan. Di sisi lain, dunia bersama Bastian yang memberi rasa aman dan kenyamanan. Namun, apa yang akan terjadi jika aku memilih salah satu? Apa yang akan terjadi jika aku mengabaikan kewajiban sebagai seorang istri? Keesokan harinya, Raka pulang dengan wajah yang lebih dingin dari biasanya. Ia tidak banyak bicara padaku, hanya melemparkan tasnya ke sofa dan berjalan masuk ke kamar tanpa melihatku. Aku hanya bisa memandangnya, merasakan kebencian yang semakin kuat tumbuh dalam diriku. Saat itu, aku menyadari sesuatu. Aku tidak bisa lagi hidup seperti ini. Aku tidak bisa terus-menerus hidup dengan ketakutan, kebencian, dan rasa tidak berharga. Aku harus mengambil keputusan. Tapi keputusan itu sulit, dan aku tahu bahwa apapun yang kutentukan, itu akan mengubah hidupku selamanya. Hari-hari setelah pertemuan dengan Bastian terasa seperti berjalan di atas tali yang rapuh. Aku mulai merasakan perubahan dalam diriku, sebuah dorongan untuk berubah, untuk tidak lagi membiarkan hidupku dikendalikan oleh rasa takut dan penderitaan. Namun, keputusan itu tidak datang dengan mudah. Setiap langkah terasa seperti beban yang semakin berat. Aku terjebak dalam perasaan bersalah, terperangkap di antara kewajiban sebagai istri yang setia dan hasrat untuk menemukan kebahagiaan yang layak aku dapatkan. Semakin lama, aku semakin tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa aku hidup dengan pria yang tidak lagi menghargai aku, yang lebih sering membenci diriku daripada mencintaiku. Raka tidak hanya melukai hatiku dengan kata-katanya, tapi juga dengan perbuatannya yang kasar dan tak peduli. Tidak ada lagi sisa cinta di antara kami, hanya kebencian dan rasa lelah yang tak terucapkan. Suatu malam, ketika aku terjaga karena suara pintu yang dibanting, aku merasa seolah seluruh tubuhku terperosok dalam kegelapan yang tak bisa kuhindari. Raka pulang dengan wajah mabuk, seperti biasa. Tidak ada sapaan hangat atau perhatian. Ia hanya melontarkan kata-kata pedas, memaki aku hanya karena ia merasa tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Malam itu, ia melemparkan ponselnya ke lantai, mengacungkan tangannya padaku, sebuah ancaman yang sudah terlalu sering aku alami. Aku berdiri, berlari ke pintu depan, membuka pintu dan berdiri di luar rumah. Suara langkahku terdengar bergaung di sepanjang lorong, tapi aku tidak peduli. Aku merasa sangat lelah, letih dengan semuanya. Semua yang kulakukan, berusaha bertahan demi keluarga, mempertahankan pernikahan yang sudah tidak lagi sehat, hanyalah sia-sia. Jika ini yang harus kulalui untuk menjaga pernikahan, maka aku lebih memilih untuk pergi. Di luar rumah, udara malam terasa dingin. Namun, aku tidak merasakannya. Aku merasakan panas yang lebih besar di dalam dada, rasa marah, rasa takut, dan rasa sakit yang akhirnya meledak. Aku tidak bisa lagi menahan semuanya. Di saat itu, aku merasa ponsel di tangan kiriku bergetar. Itu adalah pesan dari Bastian. Amara, apakah kamu baik-baik saja? Aku khawatir. Kata-kata itu, yang begitu penuh perhatian dan kepedulian, membuat hatiku semakin goyah. Kenapa ia peduli begitu banyak padaku? Aku sudah mengabaikan pesan-pesan darinya beberapa kali, mencoba untuk menahan diri, tapi kini aku merasakan kebutuhan yang sangat mendalam untuk berbicara dengan seseorang yang tidak menghakimi,
seseorang yang melihat aku lebih dari sekadar istri yang terperangkap dalam penderitaan. Aku mengirimkan pesan balik. Aku tidak tahu bagaimana harus melanjutkan hidupku. Bastian. Aku merasa terjebak. Tak lama, Bastian membalas. Amara, kamu tidak harus terjebak. Aku tidak ingin melihatmu menderita. Jika kamu membutuhkan bantuan, aku akan selalu ada untukmu. Pesan itu seperti jawaban atas segala kebingunganku. Aku tahu aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Ini adalah titik balik yang telah kutunggu. Aku tidak ingin melanjutkan hidup dalam penyesalan dan rasa sakit. Aku ingin memilih kebahagiaan, meskipun itu berarti melepaskan segala sesuatu yang pernah kumiliki, termasuk pernikahanku dengan Raka. Pagi berikutnya, aku memutuskan untuk berbicara dengan Raka. Ini adalah langkah yang paling sulit dalam hidupku. Namun aku tidak bisa lagi menghindar. Aku tahu jika aku terus bertahan, aku hanya akan semakin tenggelam dalam kehidupan yang hampa. Aku membutuhkan kejelasan, sebuah keputusan untuk memulai hidup baru, meskipun itu berarti berpisah. Saat Raka memasuki rumah, aku sudah menunggu di ruang tamu. Wajahnya tampak lesu, seperti biasa, dan tatapannya seolah tak peduli padaku. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu memulai percakapan yang sudah lama kutunggu. Raka, aku ingin berbicara. Ia hanya melirikku sekilas, lalu duduk di sofa tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku tidak bisa lagi seperti ini, lanjutku dengan suara bergetar, namun tegas. Aku tidak bisa terus hidup dengan kebohongan ini. Raka, tidak ada lagi cinta di sini. Hanya rasa sakit. Aku lelah. Raka menatapku dengan tatapan kosong. Tidak ada penyesalan di wajahnya. Kamu mau pergi? Begitu saja? Tanyanya dengan nada penuh kebencian. Namun ada keputusasaan di baliknya. Aku menunduk. Mencoba menahan air mata yang ingin keluar. Aku sudah memutuskan. Raka, aku tidak bisa bertahan lagi. Ia terdiam sejenak. Lalu berdiri dan berjalan ke arahku dengan langkah yang kasar. Jadi kamu mau mengakhiri semuanya? Kamu ingin menghancurkan keluarga kita? Suaranya tinggi. Aku tidak menjawab. Aku sudah tidak peduli lagi. Aku tahu aku harus memilih diriku sendiri sekarang. Bahkan jika itu berarti kehilangan segalanya yang pernah kulakukan untuknya. Aku sudah muak dengan semuanya, Raka. Ujarku akhirnya. Suaraku lebih kuat. Aku ingin pergi. Aku ingin hidup untuk diriku sendiri. Hari itu, aku mengambil tas kecil dan meninggalkan rumah tanpa menoleh ke belakang. Rasa takut masih ada, tetapi jauh di dalam hatiku, ada perasaan lega yang sulit dijelaskan. Aku tahu keputusan ini akan mengubah hidupku, tapi aku merasa lebih hidup daripada yang pernah aku rasakan selama bertahun-tahun. Bastian menunggu di luar, di mobilnya, dengan wajah penuh perhatian. Ia tidak berkata apa-apa, hanya membukakan pintu untukku. Aku duduk di sampingnya, dan kami melaju ke tempat yang belum aku tentukan, menuju kebebasan yang kutunggu. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Aku tidak tahu apakah aku akan bersama Bastian, atau jika aku akan memilih hidup mandiri sepenuhnya. Tapi satu hal yang pasti, aku akhirnya memilih untuk melepaskan diri dari belenggu yang mengikatku, dan aku tahu bahwa aku berhak untuk bahagia. Keputusan yang telah kutempuh bukanlah tanpa konsekuensi. Aku tahu, meskipun aku merasa lega dan bebas, ada banyak hal yang harus aku hadapi setelah meninggalkan Raka. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, dan itu menakutkan. Yang aku tahu hanyalah aku tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan, dalam ketakutan, dan dalam rasa sakit yang terus-menerus menghantui. Beberapa hari setelah aku pergi, Raka menghubungiku berkali-kali. Awalnya, aku hanya membiarkan ponselku berdering tanpa menjawabnya. Takut jika aku mendengarnya lagi, aku akan merasa kasihan dan kembali terjerat dalam jaring yang sama. Namun, setelah beberapa panggilan tak terjawab, aku akhirnya memutuskan untuk mengangkat teleponnya. Amara, kamu benar-benar meninggalkanku. Suara Raka terdengar penuh amarah dan kebingungannya. Aku menghela napas, mencoba tetap tenang. Raka, aku tidak bisa terus hidup seperti ini.
Aku tidak bisa hidup dalam hubungan yang hanya membuatku menderita. Aku tidak bisa terus bertahan di sini jika itu berarti aku harus mengorbankan diriku. Ada keheningan sejenak sebelum Raka kembali bersuara. Jadi, ini semua karena dia, Bastian? Kamu meninggalkan aku hanya untuk pria lain. Aku merasa hatiku terjerat oleh kata-katanya. Meskipun aku tahu bahwa itu adalah cara Raka untuk membalikan kesalahannya sendiri. Bukan karena dia, Raka. Jawabku tegas. Ini karena aku ingin hidup. Aku ingin merasa dihargai. Aku tidak bisa lagi menjadi istri yang kamu perlakukan seperti ini. Suasana di ujung telepon semakin tegang. Aku bisa mendengar suara napas berat Raka. Dan sepertinya ia marah, sangat marah. Kamu pikir kamu bisa bahagia tanpa aku? Kamu pikir kamu bisa hidup dengan dia, yang bahkan belum tahu siapa kamu sebenarnya? Aku menahan air mata yang mulai menggenang di pelupuk mataku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, Raka. Tapi yang aku tahu, aku tidak bisa terus hidup dalam ketakutan dan kesedihan ini. Aku ingin bebas. Setelah itu, Raka menutup telepon dengan kasar. Aku tidak tahu apakah ia merasa menyesal atau semakin marah. Tapi yang jelas aku sudah membuat keputusan. Aku tidak akan kembali. Aku tidak akan memberi ruang lagi untuk pengkhianatan, kekerasan, dan kebohongan dalam hidupku. Namun, kenyataan bahwa aku telah meninggalkannya tidak menghentikan Raka untuk melanjutkan serangannya. Beberapa hari setelah itu, dia muncul di depan pintu apartemen yang aku sewa. Wajahnya penuh amarah, dan matanya penuh kebencian. Aku merasa ketakutan, namun aku berusaha menunjukkan ketegasan. Amara, teriaknya. Kamu tidak bisa pergi begitu saja. Kamu tidak bisa meninggalkan semuanya dan berlari seperti ini. Kamu adalah istriku, dan aku berhak atasmu. Aku memandangnya dengan tegas. Aku bukan milikmu, Raka. Aku tidak bisa menjadi istri yang kamu inginkan karena kamu sudah merusak semua yang kita miliki. Kamu sudah melukai aku terlalu banyak, dan aku tidak akan membiarkan diriku terus disakiti. Raka mendekat, mengancam, tetapi aku tidak mundur. Tidak ada yang bisa lagi mengancam kebebasan dan ketenangan yang baru saja kuraih. Aku memegang erat pintu, menahan agar dia tidak bisa masuk ke dalam. Jangan lakukan ini, Raka. Jangan paksa aku untuk kembali ke dalam neraka itu. Ucapku dengan suara yang lebih tegas dari sebelumnya. Tiba-tiba, Raka mundur, melemparkan kata-kata terakhir yang begitu tajam. Kamu akan menyesal, Amara. Kamu tidak akan bisa hidup bahagia. Semua ini akan berakhir buruk bagi kamu. Aku hanya bisa menatapnya tanpa rasa takut, meski hatiku berdegup kencang. Kamu yang akan menyesal, Raka, jika kamu tidak pernah berubah. Aku sudah cukup dengan semua kebohonganmu. Setelah itu, ia pergi, meninggalkan aku berdiri di depan pintu dengan tubuh gemetar. Namun, kali ini, aku tidak merasa takut seperti sebelumnya. Ada kekuatan dalam diriku yang tidak pernah ada sebelum ini. Aku tahu, meskipun Raka pergi, tidak berarti masalah berakhir. Konflik batinku belum selesai. Dalam perjalanan menuju kebebasan, aku tahu ada banyak hal yang harus aku hadapi. Aku harus menghadapi konsekuensi dari keputusan yang kutempuh, termasuk kemungkinan bahwa Raka bisa terus mengganggu hidupku. Namun, meskipun ketakutan itu ada, aku merasa lebih siap untuk menghadapinya sekarang. Bastian selalu ada di sisiku, memberi dukungan, tetapi aku tahu bahwa ini adalah jalan yang harus kutempuh sendiri. Aku harus belajar untuk kembali berdiri di atas kakiku sendiri, untuk menemukan siapa aku di luar peran sebagai istri yang terluka dan terabaikan. Pada akhirnya, meskipun aku tahu bahwa jalan ke depan tidak akan mudah, aku merasa ada harapan. Ada masa depan yang menanti, dan aku berhak untuk menentukannya. Tidak lagi terbelenggu oleh masa lalu yang penuh penderitaan. Aku bisa memulai langkah baru dalam hidupku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi aku siap menghadapinya dengan keyakinan baru. Setelah konfrontasi yang menguras emosi dengan Raka, hidupku mulai memasuki fase yang baru. Meskipun aku masih merasakan bekas luka yang mendalam dari pernikahan yang penuh kekerasan dan pengkhianatan,
ada sebuah rasa yang belum pernah kurasakan sebelumnya, kebebasan. Kebebasan untuk memilih, kebebasan untuk merasa aman, dan kebebasan untuk menjadi diriku sendiri. Hari-hari setelah itu terasa penuh dengan ketidakpastian, tetapi juga dengan harapan yang mulai tumbuh dalam diriku. Aku tidak tahu bagaimana masa depanku akan terbentuk, tetapi aku tahu satu hal, aku tidak akan kembali ke kehidupan yang mengerikan yang pernah kubangun bersama Raka. Aku tidak akan biarkan diriku jatuh ke dalam keputusasaan itu lagi. Bastian menjadi sosok yang tidak bisa dihindari dalam kehidupanku. Kami berbicara lebih banyak, saling berbagi cerita tentang hidup masing-masing. Namun, meskipun aku merasa dihargai dan diperhatikan oleh Bastian, aku tidak ingin tergesa-gesa menjadikan dia sebagai pelarian. Aku tahu bahwa ini adalah saat yang krusial dalam hidupku, saat yang harus aku jalani untuk menemukan kebahagiaan yang sejati, bukan yang datang dari orang lain, tetapi dari diriku sendiri. Bastian mengerti itu. Ia tidak pernah menekan, tidak pernah mengharapkan lebih dari yang aku bisa berikan. Dia tahu bahwa aku sedang berada dalam proses penyembuhan, dan ia mendukungku tanpa syarat. Amara, aku hanya ingin kamu bahagia, katanya suatu malam ketika kami duduk bersama di sebuah kafe, menikmati secangkir kopi. Aku tidak ingin kamu merasa terbebani dengan masa lalu. Apa yang kamu pilih? Aku akan ada di sini untukmu. Aku memandangnya dan tersenyum tipis. Kata-katanya seperti hujan yang menenangkan hati yang gersang. Aku tahu, Bastian, dan aku hargai semuanya. Tapi, aku perlu waktu untuk diriku sendiri. Aku harus benar-benar belajar untuk mencintai diriku lagi sebelum aku bisa mencintai orang lain. Bastian mengangguk. Senyum tipis muncul di wajahnya. Aku mengerti, Amara. Aku tidak akan terburu-buru. Aku hanya ingin kamu tahu, kamu tidak sendirian. Minggu demi minggu berlalu, dan aku mulai merasakan perubahan dalam diriku. Aku mulai menghadiri sesi konseling untuk membantu proses pemulihanku. Psikolog yang kutemui mengajarkanku untuk menerima diriku, untuk menghapus rasa bersalah yang selama ini menyelubungi hatiku. Aku belajar untuk melepaskan perasaan takut dan cemas yang selalu menghantui setiap langkahku. Aku juga mulai menemukan kembali minat dan hobi yang dulu pernah kutinggalkan, seperti menulis dan berkebun. Semua itu memberiku ruang untuk bernafas dan merasa hidup kembali. Aku mulai menjauhkan diri dari Raka dan segala perasaan negatif yang dia bawa. Meskipun kadang-kadang perasaan sesal dan bingung datang, aku berusaha untuk menahannya. Setiap kali aku merasa cemas atau takut, aku mengingatkan diriku sendiri tentang alasan aku meninggalkan semuanya, untuk menemukan kebahagiaan dan kedamaian. Suatu hari, aku menerima surat dari pengacara yang mewakili Raka. Ia mengajukan gugatan cerai, yang sebenarnya sudah bisa kurasakan akan terjadi. Namun, ini tetap memberi efek yang kuat dalam diriku. Cerai. Kata itu seperti mengingatkanku akan semua yang telah terjadi. Pengkhianatan, kekerasan, dan kehilangan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Aku merasa kehilangan bagian dari diriku yang tidak akan bisa kembali lagi. Namun, di sisi lain, ada rasa lega. Aku tahu keputusan ini akan memberi kebebasan sejati untuk keduanya. Aku memutuskan untuk mengikuti proses perceraian itu. Tidak ada lagi yang bisa kulakukan selain menerima kenyataan dan memulai hidup baru. Aku tidak lagi terikat pada masa lalu, meskipun itu masih akan terus menghantuiku dalam bentuk kenangan yang sulit dihapus. Bastian tetap ada di sisiku, menjadi teman yang selalu mendukung. Kami menghabiskan waktu bersama lebih sering, berbicara tentang masa depan yang lebih baik. Aku merasa nyaman bersamanya, meskipun aku belum siap untuk membuka hatiku sepenuhnya. Aku tahu bahwa perjalananku belum selesai. Aku harus sepenuhnya sembuh dari luka-luka masa lalu sebelum bisa membuka diri untuk cinta baru. Namun, yang paling penting, aku mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri kita sendiri. Aku tidak bisa mengandalkan orang lain untuk membuatku bahagia. Itu adalah tanggung jawabku. Dan dengan setiap langkah kecil yang kutempuh, aku merasa semakin dekat dengan kebebasan itu. Aku mulai menikmati waktu yang kuhabiskan sendirian, mengurus diriku sendiri, dan mengejar impian-impian kecil yang dulu tertunda.
Proses perceraian akhirnya selesai, dan aku benar-benar bebas. Tidak ada lagi raka, tidak ada lagi kekerasan atau pengkhianatan. Aku bisa bernapas lega, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa seperti diriku sendiri. Aku tahu perjalanan ini bukan tanpa rintangan, namun aku tidak takut lagi. Kebebasan bukan hanya tentang meninggalkan hubungan yang beracun, tetapi tentang menemukan kembali siapa kita sebenarnya, tentang memaafkan diri sendiri dan melanjutkan hidup dengan penuh harapan. Aku tahu masih ada banyak hal yang harus kuhadapi, tetapi aku yakin sekarang bahwa aku bisa menghadapinya. Tidak lagi sebagai istri yang terluka, tetapi sebagai wanita yang mandiri dan kuat. Bastian dan aku tetap menjaga hubungan baik, tetapi aku mulai lebih fokus pada diriku sendiri. Aku tahu bahwa hidupku sekarang adalah milikku untuk menentukan, dan aku tidak perlu lagi mencari kebahagiaan di luar diriku sendiri. Aku memilih untuk bahagia, untuk tumbuh, dan untuk mencintai diriku sendiri terlebih dahulu. Dengan langkah yang lebih mantap dan hati yang lebih ringan, aku melangkah ke masa depan, tidak lagi terikat oleh masa lalu yang menyakitkan. Aku tahu bahwa perjalanan ini adalah milikku, dan hanya aku yang bisa menentukan bagaimana kelanjutannya. Waktu terus berjalan, dan aku merasa semakin jauh dari bayang-bayang masa lalu yang gelap. Kadang aku teringat saat-saat aku merasa terperangkap dalam hubungan yang menghancurkan diriku. Saat aku tidak tahu bagaimana cara keluar dan merasa hidup lagi. Namun, seiring berjalannya waktu, luka itu mulai sembuh, dan aku menemukan kekuatan yang tak pernah kubayangkan ada dalam diriku. Aku duduk di balkon apartemenku, memandang matahari yang mulai terbenam. Rasanya, hari-hari ini lebih cerah, lebih penuh dengan harapan. Keputusan-keputusan yang kuambil mungkin tidak mudah, tetapi aku tahu bahwa semuanya membawa aku lebih dekat dengan diriku yang sejati. Seiring dengan berlalunya waktu, aku mulai menjalani hidup yang lebih sederhana, namun jauh lebih bermakna. Aku kembali bekerja di bidang yang kuimpikan, melanjutkan pendidikan yang tertunda, dan menghabiskan waktu dengan teman-teman yang selalu mendukungku. Aku mulai merencanakan masa depanku tanpa takut atau merasa bersalah. Setiap langkah yang kuambil adalah langkah menuju kebebasan. Kebebasan yang selama ini aku impikan tetapi tidak pernah tahu bagaimana cara mencapainya. Aku mulai menyadari bahwa pernikahan dengan Raka, meskipun pernah memberikan kebahagiaan, juga mengajarkan aku banyak hal. Aku belajar tentang batasan, tentang bagaimana tidak membiarkan diriku jatuh terlalu dalam cinta yang tidak sehat. Aku belajar untuk mencintai diriku sendiri terlebih dahulu, untuk menjaga harga diriku dan tak membiarkan siapapun, termasuk Raka, merusak jati diriku. Bastian tetap ada dalam hidupku, tetapi hubungan kami kini berbeda. Kami lebih banyak berbicara tentang masa depan yang masing-masing kami impikan, bukan hanya masa depan bersama. Aku mulai melihatnya bukan sebagai pelarian, tetapi sebagai teman yang bisa kupercayai. Cinta yang tumbuh di antara kami tidak terburu-buru. Kami menghabiskan waktu bersama, tetapi aku tidak merasa tertekan. Aku tahu bahwa cinta yang tulus tidak datang dengan paksaan, dan aku ingin memastikan bahwa aku siap, secara penuh, untuk membuka hati jika waktunya tiba. Namun, aku juga tahu bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang memiliki pasangan atau orang lain dalam hidupku. Kebahagiaan datang dari dalam diriku sendiri. Aku tidak membutuhkan seseorang untuk merasa lengkap, karena aku sudah lengkap dengan diriku sendiri. Suatu hari, ketika aku sedang duduk di taman, aku melihat pasangan-pasangan muda yang sedang berjalan bersama, tertawa dan saling bercanda. Melihat mereka membuatku teringat akan awal pernikahanku, penuh harapan dan impian. Namun, aku tidak merasa sedih atau menyesal. Aku tahu bahwa perjalananku adalah milikku sendiri, dengan semua liku-likunya. Setiap kenangan, baik yang manis maupun pahit, telah membentuk siapa aku sekarang. Aku mengerti bahwa hidup tidak selalu berjalan seperti yang kita inginkan. Ada kalanya kita harus melalui penderitaan untuk menemukan kekuatan dalam diri kita. Ada kalanya kita harus melepaskan sesuatu yang kita cintai, meskipun itu sangat menyakitkan, untuk menemukan kebebasan sejati. Namun, setiap langkah itu membawa kita lebih dekat dengan siapa kita sebenarnya. Aku juga menyadari bahwa perjalanan ini belum berakhir.
Meskipun aku telah menemukan kedamaian dalam diriku, aku tahu bahwa hidup selalu penuh dengan kejutan. Aku tidak tahu apa yang akan datang. Apakah aku akan menemukan cinta lagi atau memilih untuk hidup sendiri? Tetapi satu hal yang aku yakin, aku akan terus berkembang, terus belajar, dan terus memperbaiki diriku sendiri. Kebahagiaan bukanlah tujuan akhir, tetapi perjalanan yang tak terputus. Aku akan terus melangkah dengan percaya diri, menghargai setiap detik yang kujalani, dan berusaha menjadi versi terbaik dari diriku sendiri. Dalam hati, aku tahu aku layak mendapatkan kebahagiaan yang sejati, bukan yang datang dari orang lain, tetapi yang datang dari dalam diriku sendiri. Aku menutup mata dan membiarkan angin sore menerpa wajahku. Rasanya ada kedamaian yang mendalam dalam diriku, kebebasan yang begitu manis, setelah bertahun-tahun terpenjara oleh rasa takut dan kebingungannya. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa utuh. Aku merasa hidup. Dalam perjalanan hidup ini, kita seringkali menghadapi cobaan yang berat, tetapi itu bukanlah akhir dari segalanya. Terkadang kita harus merasakan luka untuk menemukan kekuatan dalam diri kita. Kita berhak untuk bahagia, meskipun kadang itu berarti harus membuat keputusan yang sulit dan meninggalkan hubungan yang merusak. Keberanian untuk melepaskan dan memilih kebebasan adalah langkah pertama menuju penyembuhan dan kebahagiaan yang sejati. Cinta sejati dimulai dengan mencintai diri sendiri, dan perjalanan menuju kebahagiaan adalah hak setiap orang, tanpa terkecuali. Tidak ada yang lebih penting daripada hidup yang penuh dengan kedamaian batin, kebebasan, dan cinta yang datang dari diri sendiri. Amara kini berada di ujung perjalanan yang baru. Meskipun dunia masih penuh dengan ketidakpastian, dia tahu satu hal, dia tidak lagi takut. Dia tidak lagi terpenjara oleh masa lalu yang gelap. Dengan setiap langkahnya, Amara menemukan kedamaian, kebebasan, dan kekuatan untuk menjalani hidup yang lebih baik. Dengan keyakinan yang baru, Amara siap melanjutkan perjalanan hidupnya, dimanapun itu membawanya. Menurutmu siapa yang salah pada cerita kali ini? Silahkan berkomentar. Jangan lupa klik like dan subscribe. Sampai jumpa.